Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dalam program Dialog Khusus bersama saya Pungki Inggoro. Pada kesempatan kali ini Dialog Khusus akan membahas polemik pengembangan kawasan Rempang Galang. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga kami akan membahas rencana pengembangan kawasan Rempang Galang yang telah dipublikasikan oleh BP Batam bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartanto dan juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta. Dalam kesempatan itu BP Batam memperoleh SK hak pengelolaan lahan yang kemudian diserahkan kepada PT Mega Elok Graha atau PT MEG sebagai pengembang kawasan Rempang yang akan dijadikan proyek Rempang Eco City. Saat ini timbul pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh masyarakat Rempang Galang yang berhubungan dengan tanah yang mereka miliki di kawasan tersebut. Saat ini telah hadir bersama saya di studio narasumber kita, Datuk Huzrin Hud, dalam hal ini sebagai Ketua Majelis Masyarakat Kepulauan Riau. Kemudian ada narasumber yang kedua, Pak Gerisman Ahmad sebagai Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat. Selain itu ada juga Humas Keramat, Bapak Suwardi sebagai perwakilan warga Rempang. Selamat siang Datuk dan Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kabar baik semua dan Alhamdulillah. Baik, langsung saja pemirsa ke obrolan kita di siang hari ini. Datuk Huzrin, apa sebetulnya yang menjadi perhatian Datuk dari rencana proyek yang disebut-sebut dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia ini? Terima kasih Ibu Pungki Inggoro dan sahabat-sahabat saya, Pak Mo atau Pak Gerisman dan Suwardi. Pemirsa Batam TV, sebelum saya melangkah kepada titik persoalan, saya ingin perlu menjelaskan bahwa saya bicara hari ini sebagai Ketua Majelis Rakyat Kepulauan Riau yang telah aktif sejak tahun 2015 dan di Batam ini memiliki organisasi 15 LSM, 25, begitu juga di Tanjung Pinang, Karimun dan seluruh provinsi. Kemudian untuk Batam ini, saya sebagai anak yang dilahirkan oleh zuriat Batam, kakek saya Haji Dahlan bermakam di Pulau Bulu Batam. Ayah saya Hud Dahlan lahir di Pulau Bulu Batam. Dan Batam ini sejak awal dibangun, saya telah bekerja sebagai Robin Sipiat sebagai survey sections di tahun 74 sampai tahun 76. 2,5 tahun tidak ada bukit yang saya tidak naiki, tidak ada lembah yang tidak saya turuni, tak ada laut yang tidak saya renangi. Hampir seluruh Batam, dari Pelabuhan Sekupang, Batu Ampar, Kabil, Bandara, Sagulung, saya ikuti bersama-sama. Bahkan saya sempat akan disekolahkan ke Solo karena saya bisa berbahasa Inggris dan ikuti survey section di seluruh negeri. Kemudian saya menjadi pegawai negeri dan akhirnya aktif di DPRD. Pada tahun 99 saya ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau yang seluas ini kecuali Batam. Dan 2001 saya menjadi bupati. Pada tahun 99 itulah ternyata Kecamatan Galang yang di bawah Bupati Kepulauan Riau diserahkan kepada pemerintah kota Batam. Sejak itu mereka tidak bernasib serupa dengan ayah kandung lamanya, mendapat fasilitas, sertifikat, pelayanan, pemerintahan dan sebagainya. Seolah-olah dia berada di Batam sebagai orang yang baru menumpang dan tidak mendapat fasilitas yang layak didapat oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Akhirnya kita akui bahwa keunggulan Batam sebagai motor penggerak negara di bagian barat dan juga unggulan daripada Provinsi Kepri, mayoritas penduduk ada di Batam, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa sejak kerajaan lama dulu, Riau Lingga, bahkan kerajaan Bintan, Batam telah menjadi suatu negeri yang memang menjadi pusat perdagangan. Terdengarlah berita dari jauh tentang rencananya Bapak Erlangga Hartarto bersama Wakil Menteri ATR bersama BP Batam
telah menyerahkan hak pengusaha lahan HPL di tanah masyarakat yang sudah turun-temurun, yang tidak seperti tanah awal Batam yang sudah diganti rugi, seperti di Bintan juga diganti rugi. Ini belum sama sekali, Pak, ya? Belum. Karena itulah saya diminta oleh mereka untuk berkonsultasi, dan dari hati nurani yang paling dalam saya bertemu dan menanyakan hal ini sampai di mana BP Batam, Wali Kota Batam dan perusahaan Megah Elo Geraha ini telah mengadakan perundingan. Memang sudah ada beberapa kali tapi belum final, dalam arti belum ada kesepakatan. Akhirnya mereka meminta kepada saya dengan modal masing-masing tanpa dibayar siapapun, tiket masing-masing, kami berangkatlah ke Jakarta. Alhamdulillah diterima di Walhi, di Komnas HAM pertama kali. Kebetulan Komnas HAM itu ada anak Kepri yang bertugas di sana. Kemudian diterima di DPR RI, di Komisi Fraksi PKB, dan di DPD RI. Serta juga kita sempat ke Nahdlatul Ulama, ya. Ya. Saya telah menghubungi beberapa Menko melalui surat Menko Maritim Investasi, Menko Polhukam, dan seluruh kementerian yang ada, termasuklah Deputi di ATR, Menteri Pertanahan. Dan nampaknya nanti mereka yang lebih tahu dan berdialog tentang kondisi ini. Insya Allah mereka akan datang ke Batam, bertemu masyarakat dan bertemu dengan pejabat setempat untuk kembali mengkonsultasikan, memusyawarahkan sehingga win-win solution, akan ada kesepakatan kebahagiaan. Maksud kita membentuk negara, membentuk provinsi adalah mensejahterakan masyarakat. Jangan ada pihak yang diuntungkan dan ada dirugikan. Inilah saya mengantarkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan berkah Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri Melayu, negeri yang kita kenal sebagai negeri yang bersih syarat dengan kitabullah, dan inilah negeri Hang Tuah, negeri Hang Nadim. Kita ada 3 pahlawan nasional, Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji Sultan Mahmud Riayat Shah, yang mereka berjuang untuk rakyatnya merdeka supaya mereka berbahagia, dan maka mereka ada di negeri ini. Saya kira saksi ini yang kami katakan hari ini mudah-mudahan didengar oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, dan untuk itu kami persilakan kita lanjutkan dengan dialog dan sama-sama kita ikuti dan seksama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali Datuk penjelasannya. Perhatian Datuk untuk rencana proyek yang disebut-sebut sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Secara konsep saya melihat, membaca dari bapak-bapak ini dan juga pertemuan dengan tim mereka, konsep ini sangat bagus dan bahkan akan memberikan pekerjaan ribuan kepada tenaga lokal. Dijanjikan prioritas adalah tenaga lokal. Kemudian juga ada rencana untuk memberikan mereka sertifikat yang selama 24 tahun mereka tidak dapat. Dan nantinya UETO akan dibebaskan 30 tahun. Dan beberapa konsep bekerja yang begitu mengagumkan saya kira. Tapi prinsip awal kami sebagai mereka perjuangkan supaya kampung tua, kampung turun-temurun mereka dilestarikan, dijaga. Seperti di Jawa, di Jakarta, semuanya ada kampung-kampung yang dilestarikan di Malaysia. Jadi hendaknya di Batam juga ada, dan inilah yang sedang kami harapkan ada titik temu. Kalau masalah pembangunan, kita semua ini sepakat membantu, mengharapkan pada perubahan bagi anak-anak kami di masa depan itu. Baik Datuk. Nah, tapi menurut Datuk sendiri sudah sejauh mana nih menurut Datuk kesungguhan dari proyek ini? Kesungguhannya semua sungguh-sungguh ini, sama-sama sungguh-sungguh. Cuma belum ada kesepakatan yang mestinya mendengarlah dulu aspirasi masyarakat dan disosialisasikanlah apa konsep-konsep mereka dan apa kehendak masyarakat, dan kita maunya nanti tertuang dalam notaris, disaksikan oleh para pejabat BP maupun wali kota dan masyarakat, sehingga berjalannya aman, tidak nanti terjadi seperti contoh beberapa daerah setelah berjalan puluhan tahun ada demonstrasi, ada tidak kepuasan. Itu kami tidak mau. Sekali buat sebati dan kemudian abadi sampailah ke anak cucu dalam keamanan, sehingga orang-orang luar investasi percaya, tidak berubah-ubah dan tidak di demo-demo gitu, insya Allah. Menurut Pak Girisman nih, apakah sudah dapat dipastikan masyarakat yang masuk dalam HPL yang diberikan oleh Menteri Agraria ini kepada BP Batam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perlu saya sampaikan, Mbak, tentang historis kampung-kampung sejarah kami ini. Kalau di Batam dikenal dengan Kampung Tua, itu dari tahun 1834, seperti yang disampaikan Pak Datuk tadi, masih dibawahi kerajaan Islam, kerajaan Melayu Islam Riau Lingga. Di waktu itu dipimpin oleh rajanya yang bernama Abdurrahman Muazzam Shah. Kemudian kampung-kampung ini sudah berada sampai hari ini sudah 189 tahun. Jadi otoritanya belum ada, apalagi BP kawasan. Kemudian Batam ini hanya sebagai kecamatan, ibu kotanya di belakang Padang. Kenapa kembali lagi? Saya pelaku sejarahnya. Saya dari Rempang mau ke belakang Padang di waktu tahun 50 lebih itu sama dengan daya tempuh kita ke Amerika. Sampai 10 jam kalau anginnya dari depan. Begitu juga berdayung ke Tanjung Pinang. Kemudian seiring waktunya lagi pada tahun 1956 Pulau Rempang Galang dan sekitarnya di bawah kewedanaan Tanjung Pinang berganti lagi namanya kemudian Kecamatan Bintan Selatan. Setelah merdeka, kemudian sampai ke dengan tahun 80, seperti yang disampaikan Pak Datuk tadi, kita mengikuti Kecamatan Bintan Selatan, Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibu kota Provinsi Riau di Pekanbaru. Kemudian ada pemekaran. Pemekarannya yakni pada tahun 1980 dimekarkan menjadi Kecamatan Galang. Kecamatan Galang sudah barang tentu kecamatannya berada di Pulau Galang, bukan Pulau Rempang, sekarang Sembulang. Karena bersamaan dengan pengungsi Vietnam dan Kamboja disatukan oleh pemerintah, semuanya ditaruh di Pulau Galang. Jangan ada interaksi antara warga lokal ini dengan pengungsi yang tidak baik, maka alternatifnya dipindahlah ke Sembulang, Pulau Rempang. Kemudian lagi pada tahun 1986 Pulau Rempang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, di waktu itu masih Pak Sujarwo, dijadikan hutan guru sepulau Rempang. Kita masih mengikuti Pekanbaru tanpa ada sosialisasi ke masyarakat. Jadi kami di Pulau Rempang yang 11 kampung itu dianggap non penduduk, non kampung. Itu sangat menyedihkan. Mereka tetapkan hutan guru, mereka tetapkan hutan lindung, mereka lebih menghargai hutan daripada manusia. Ya, hutannya dipasang tanda harus dipelihara, ini di apa, manusianya mau disingkirkan. Itulah kami menolak dengan keras bahwa kami ini dianggap tidak ada. Sedang kami ini adalah pelaku sejarah yang turun-temurun di situ dari masa kerajaan masuk penjajahnya Belanda, Jepang lagi, kemudian Belanda lagi. Kalau bahasa mak saya dulu, kalau mungkin di Jakarta ada yang manggil ibu, manggil apa, kami di sini mak. Jadi mak saya dulu bercerita dengan saya bagaimana susahnya. Ada yang mengikuti penjajah dikerja paksa, meninggal mereka yang melawan, apalagi dengan persenjataan yang sangat terbatas. Cuma mereka tidak tercatat sebagai pahlawan. Padahal mereka adalah pahlawan sebenarnya. Mungkin kami-kami di sini tidak bisa bicara seperti ini kalau mereka tidak ada. Sepuh-sepuh kami, leluhur kami ini pembentuk sejarah. Inilah pernah saya sampaikan di acara Musrenbang di bulan Februari tanggal berapa dengan ini Pak Wali Kota sekaligus Ekoposio BP Batam. Saya bilang, Pak Rudi, kalau kampung-kampung sejarah ini ditiadakan, penghinaan sangat besar buat saya. Dianggap leluhur kita dulu tidak ada. Sedangkan mereka itulah pejuang perintis dengan sangat segala macam keterbatasan. Terbatasnya transportasi di waktu itu masih ini Mbak, pakai pendayung, belum komunikasinya, tidak ada alat canggih, bisa berhubungan cuma lewat pesan saja. Mereka merintis itu untuk apa? Generasi penerusnya supaya lebih baik. Kemudian seperti yang sampai Pak Datuk tadi saya lanjutkan lagi, pada tahun 1992 dengan Kepres 28
Jadilah Pulau Rempang, Galang, Galang Baru beserta pulau sekitarnya menjadi daerah tambahan kerja Otorita Batam, yakni gabungan industri Pulau Batam. Dengan catatan ini di Kepres berikutnya itu, otorita yang menerima mandat dari pusat berkewajiban untuk membebaskan dulu hak-hak masyarakat yang ada di atas itu. Contoh, apakah rumah, gedung, tanaman, kebun, lahan garapan dah clear semua, baru otorita yang sekarang bernama BP Kawasan berhak memberi HPL ini atau APL-nya kepada pihak ketiga dan seterusnya. Tapi ini tidak dilakukan sampai hari ini. Itulah nasib kami ini. Saya agak panjang Pak sedikit ya, sampai historis ini jelas betul. Kemudian lagi setelah itu keluar lagi surat edaran Wali Kota Batam 2002, seluruh camat, kepala desa, di waktu itu saya kepala desa si Jantung, lurah tidak diperkenankan lagi mengetahui menerbit surat-surat tanah. Suatu hal yang luar biasa. Kemudian seiring waktu lagi diangkat lagi, berhembus di sini apakah itu ulah ini para elit politik daerah ataupun sampai ke pusat, diangkat lagi angin segarnya, Rempang Galang status quo supaya rakyat tidak berbuat. Kapan rakyat maju? Kami di sana sekedar ini aja. Jadi untuk pengurusan tentang legalitas tanah dengan segala macam ini terus bergulir, kami di sana kalau memang tidak ada surat menyuratnya, apakah SKT, surat keterangan tebas, kemudian surat alasa, kalau memang tidak ada kebijakan dari Pak Camat sampai 98 sampai hampir masuk tahun 2000, hampir tidak ada pegangan sama sekali kami. Seperti yang saya sampaikan, kami bersama-sama dengan Pak Dato', kami sampai ke Komnas HAM Jakarta, kemudian kami sampai ke DPR RI, Komisi 2, fraksi PKB, kami sampai lagi ke DPD RI mengadukan hal yang sama. Kami bukan minta hak pemerintah. Umpama seperti Pak Dato', saya buat surat permohonan Pak Dato' tadi garap lahan, ada 100 hektar, nanam pisang, nanam pepaya, nanam singkong dan segala macam. Kepada yang terhormat Pak Dato', kami minta, Pak Dato' bilang Pak Grisman diambil untuk kelompok keramat 10 hektar, baru berkurang harta Pak Dato'. Ini kan kami sebagai warga NKRI mempunyai hak yang sama. Kami minta pengakuan pemerintah bahwa kami ini ada dan berikut serta dalam ini kegiatan negara ini. Contoh, pada tahun 99 dengan pemekaran kota Kabupaten Pelalawan, Kuantan, Sengingi, jadilah Batam ini dari kota madya administratif sampai kota otonom. Sampai kota otonom, maka kami dibujuk untuk masuk ke Batam pada tahun 99 bulan Desember, tanggalnya saya lupa. Harapan seluruh manusia yang ada di muka bumi, apapun latar belakangnya, agama, ras, sukunisme, berharap semua lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi dalam pelayanan tentang legalitas pertanahan tidak ada sama sekali dekat dengan surat edaran dengan isu-isu ini. Sampai hari ini sangat mirisnya. Di kampung kami itu, Kecamatan Galang umumnya, kemudian ini Rempang khususnya, sampai hari ini surat rumah pun tidak ada Mbak. Tidak ada pelayanan sama sekali. Sehingga saya live di RRI Menyapa di Batam itu, saya bilang BPN Batam tidak bekerja untuk rakyat. Seluruh program Pak Jokowi tidak nyampe ke rakyat. 1 juta sertifikat gratis, mulai dari Pak Sofian Jalil, kemudian beralih lagi ke mantan Panglima Pak Hadi Cahyanto, semuanya tidak nyampe ke kami. Kemudian ada lagi himbauan dari Pak Hadi Cahyanto yang disampaikan ini, Pak Gabriel Triwibawa Dirjen ATR BPN menghimbau kepada seluruh warga NKRI ini supaya melakukan yakni gema batas, gerakan masyarakat pasang tanda batas, supaya tidak ada cekcok, tidak ada tumpang tindih, tidak ada sengketa,
Ini sering terjadi apabila pengembang masuk. Maka nyambung sekali dengan kami di Rempang Galang. Itu pun tidak ada satu pun BPN di Batam ini datang ke kami. Saya kepengen tahu, diberitahu ke kami sebagai warga Indonesia yang sah ini. Bapak-bapak, ini umumnya Kecamatan Galang, khususnya Pulau Rempang tidak bisa diterbitkan sertifikat hak milik. Begini alasannya. Daerah Pulau Rempang adalah daerah terlarang, daerah tertutup, daerah terbatas. Ada pengecualian, tunjuk suratnya ke kami. Itulah harapan saya ini tadi. Jadi kembali lagi, Mbak, kami ini Keramat bukan LSM, bukan OKP, bukan ormas. Panggilan hati masyarakat yang mereka tadi merasa sedikit terusik bahwa tidak ada pengayoman dari pemerintah daerah ini. Saya tegas saja, tidak ada pengayoman. Apa beratnya mereka nyampaikan ke pusat, Pak Erlangga, Pak Presiden, Pak Hadi, ada kampung, ada penduduk, Pak. Mereka 5 kali ikut pemilu semenjak gabung ke Kota Batam. Mereka milih presiden, mereka memilih gubernur, mereka memilih wali kota, mereka milih ini anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kota. Tapi mana mereka semuanya? Kalau kami begini, itulah pahlawan kami, terus terang. Bangga sekali saya dengan Pak Dato', Pak Haji ini, Kudurin pun mau mendampingi kami. Saya rindu ada orang yang kita pilih adalah kesatuan dengan masyarakat, yakni menyuarakan aspirasi masyarakat. Jadi Mbak, saya rindu itu. Kalau memang tolong tunjukkan. Kemudian saya sambung sedikit. Kemudian ada lagi isu nih, bahwa nanti ada ganti ruginya atau ganti untungnya sebelah pihak. Kami menolak. Karena masyarakat diajar cerdas. Sekarang ini kalau kata Pak Presiden udah, kalau memang jangan susah-susah ke Jakarta, pakai WA kan cukup, medsos saja, media sosial. Kalau diputuskan sebelah pihak, kami menolak. Kenapa kami menolak? Saya mau lihat surat turunan itu. Apakah ini peraturan wali kota, apakah peraturan dari BP, dari peraturan gubernur, peraturan menteri, ataupun peraturan presiden. Ini harus dilihat kepada masyarakat, semuanya sama rata untuk nasional. Demikian, Pak. Tapi tadi Bapak sempat membahas mengenai Bapak ingin sekali ada informasi yang sampai kepada Bapak, penjelasan mengenai kenapa tidak ada pengakuan, kasarnya seperti itu. Tapi sampai sejauh ini saya ingin Bapak meng-highlight dikit, berarti memang belum ada informasi sama sekali yang didapat atau didengar oleh masyarakat mengenai rencana pengembangan kawasan Rempang ini? Belum ada, Mbak. Sama sekali Cuma belum ada. sekedar itu aja. Oh, baik. Adalah beberapa kali, jujur saya ya, orang-orang dari saya anggap ini pekerja-pekerja dari PT MEK ini datang silaturahmi begini. Ya saya bilang kami menyatakan dengan tegas kampung-kampung sejarah ini tidak ada relokasi. Jadi bahasanya kalau kami kampung tidak bisa diperpoles, pemindahan tidak ada. Kecuali kalau sedikit kami masih toleran kalau memang cuma digeser, bukan kami tadi ditempatkan seperti ada di master plan itu, sudah ditandatangani oleh kepala BP, di Rempang Cata mau ditaruh. Seperti itu saya bilang sama mereka, kami ini bukan seperti ayam ras, bibit ayam yang dipesan dari Medan, dari Pekanbaru, ditaruh dalam kotak dan dalam keranjang, tumpukkan satu. Karena begini, Mbak, hidup manusia butuh proses. Katakanlah kalau dia nelayan, kita paksakan jadi petani, tanaman mati, dia pun mati. Begitu juga petani, kalau kita paksakan jadi nelayan, ini semuanya mati juga. Demikian. Sebetulnya berapa luas Rempang dan Pulau Rempang dan Pulau Galang ini, Pak Suwardi? Kalau luas, perkenalkan saya Suwardi, humas dari Keramat. Luas Pulau Rempang itu kurang dari 17.000 hektar. Isu yang kita dapatkan, HPR yang didapatkan dari pemerintah ke perusahaan itu estimasinya kurang lebih sekitar 17.000 hektar. Artinya berkemungkinan besar akan ada pulau lain selain Pulau Rempang yang akan cikal bakal dibangun. Seperti itu. Terus sedikit saya tambahkan berkaitan dengan kesiapan masyarakat menyongsong pembangunan menurut sepihak. Pada dasarnya
masyarakat mendukung, Mbak, pada dasarnya. Mendukung, bermimpi kapan Rempang, Galang, dan Galang Baru itu terlepas dari status quo. Itu mimpi kami yang pertama. Kapan Rempang, Galang, dan Galang Baru itu dibangun, kan seperti itu, sehingga ekonominya ekonomi makin bertambah dan lain sebagainya. Terkait dengan wacana pengembangan kota baru, ya, kalau dalam bahasa kita, ya, Eco City itu adalah kota baru. Memang kita belum lagi duduk bersama. Jadi dari beberapa kegiatan kami sangat merasa ditakutkan dengan pemindahan itu, dengan relokasi yang belum terukur nilai ekonomisnya. Setelah itu kami cuma dapat isu dan informasi akan dikumpulkan di suatu tempat. Setelah itu kami dikasih rumah dan lain sebagainya, plus sertifikat. Nah, itu sah-sah saja. Spek yang kita butuhkan dari dua sisi, antara pengembang dan pemerintah, regulasi ekonomi, regulasi budaya, harta yang tak ternilai itu, sejarah, kampung, ini akan sirna. Dan kita mau, welcome, pembangunan silakan datang, sisihkan tempat-tempat sejarah sesuai dengan tupoksinya. Tujuan kami cuma itu. Selain itu, harapan kita, tidak hanya sekedar kami sholat Jumat mendengar khotib membaca khutbah. Hendaknya dalam sebuah konsep negara itu, tentunya kita berharap adanya konsolidasi antara pemerintah dan pengembang plus masyarakat. Ketika pertemuan tiga sisi ini kita jumpai, kita sama-sama menerima, saya rasa tidak ada masalah. Ini yang agak terlambat dilakukan oleh dalam hal ini pengembang dan pemerintah, ya. Sehingga kami terpanggil untuk menyampaikan itu. Sebenarnya kami menunggu. Sampai hari ini kami menunggu, maunya mereka seperti apa, maunya kami seperti apa. Ayo kita duduk bersama, kita godok bersama. Karena kita juga sama butuh lapangan pekerjaan, tapi kita tidak mau lapangan pekerjaan seperti Kota Batam. Kota Batam bagus, Mbak, perusahaannya banyak, tapi banyak anak-anak tempatan yang susah mendapat pekerjaan di perusahaan itu. Nah, ini yang kami takutkan. Jadi berkaca dari ini, akhirnya banyak hal yang memang harus kita duduk bersama. Mungkin itu sekilas. Terima kasih. Pak Suwardi dan juga Pak Girisman, sejauh ini berarti Bapak-Bapak belum pernah diundang oleh BP Batam terkait hal ini? Belum ada lagi, Pak. Belum. Iya, di awal ada sosialisasi, ya. Di awal ada sosialisasi, kalau tak salah saya itu di bulan Desember, ya. Awal-awal Desember ada pas pertemuan pertama di Tanjung Kertang. Nah, berkaca pertemuan dari Tanjung Kertang, banyaknya penolakan masyarakat, sehingga masyarakat berkumpul nih. Masyarakat Rempang khususnya itu yang ada 16 kampung merasa ketakutan. Bahasa kami itu, mati kampung kami ini akan relokasi. Bukan relokasi, kita akan pindah. Kubo-kubo orang tua kita nak letak mana. Ini yang membuat kami merasa takut. Dan terakhir, Mbak, saya sampaikan, kesan dari situ, kemarin pasca Lebaran, banyak teman-teman kampung itu tidak mau cat rumahnya. Jadi rasa takut mereka itu membuat kita terpanggil untuk membangun sebuah wadah yang namanya Keramat. Masih banyak yang akan dibahas, jadi kita tarik nafas dulu, karena pemirsa kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro, ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh
pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, masih di dialog khusus dengan tema pengembangan kawasan Rempang Galang dan masih bersama kami narasumber dari tokoh masyarakat Rempang Galang dan juga Datuk Huzrin Hud. Dan saya mau beralih ke Datuk. Tadi sempat mendengar panjang lebar penjelasan dari Pak Girisman dan juga Pak Suwardi. Datuk, menurut Datuk sendiri, kenapa Datuk sudah sejak awal membawa masyarakat ke Jakarta dalam hal ini? Sesungguhnya terjalin dan tertakdir pada diri kami sejak awal kami berkiprah di politik, harus membantu masyarakat, membentuk Provinsi Kepulauan Riau yang unik, karena tanpa persetujuan DPRD induk, Gubernur induk, bahkan tidak ditandangin oleh Presiden, kita perjuangkan tetap jadi. Begitulah harapan kita kepada masyarakat. Jadi kemudian apalagi saya merasa saya orang yang pernah bekerja di Batam, kakek nenek saya orang Batam, ada orang Batam yang kesulitan dan kami ini berkeluarga. Jadi saya kira ini patut kita sampaikan. Saya tanya, kenapa tidak ke BP, tidak ke wali kota? Mereka mengundang kemarin, mengundang halal bihalal, tidak datang. Kemudian tidak ada forum resmi yang mengajak mereka dialog. Akhirnya mereka seperti hilang kepercayaan. Di mana wakil-wakil kita di provinsi, di kota, di pusat kok tidak tahu, sedangkan ini sudah di medsos sudah begitu viral. Akhirnya kita musyawarahlah, kita bertemulah dengan kawan-kawan di Jakarta. Dan ini tidak main-main karena mereka akan rencana turun ke bawah, kita sedang menunggu. Dan Majlis Rakyat Kepulauan Riau ini dia bekerjasama dengan Majlis Rakyat Aceh, Majlis Rakyat Papua, Majlis Rakyat Borneo, Majlis Rakyat Riau, yang nanti kan kita sinergikan. Kalau memang tidak ada tanggapan, tidak ada penyelamatan masyarakat, bukan tak mungkin kita akan mengadu kepada tingkat yang lebih tinggi, kalau perlu ke internasional, supaya investasi aman. Saya melihat di Malaysia, kawasan investasi Iskandar, tidak ada masalah, karena tadi kata Pak Girisman, lahannya selesaikan dulu, kemudian lingkungan hidupnya selesaikan dulu, listrik, air, sehingga investasi aman. Tidak seperti berburu-buru, seperti namanya hutan berburu, tak ada orang dianggap, itu suatu pelecehan. Itulah harapan saya,
supaya clear, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita beribadah dan tidak ada perseteruan. Karena kita ini kan semua berkeluarga nih dengan Pak Rudi ataupun siapa gubernurnya Pak Ansar. Kita ini sekampung semua ini. Jadi jangan sampai dianggap seolah-olah kelompok Rempang Cata Keramat ini berpihak. Tidak. Kami mau diperhatikan dan diajak berunding dan sama-sama win-win, jangan mau menang sendiri. Itulah saya kira Pungki. Baik. Terima kasih sekali Datuk. Tadi menyambung obrolan dari Pak Girisman dan juga Pak Suwardi mengenai belum ada undangan dari BP Batam terkait hal ini. Nah, tapi kemudian pertanyaannya untuk Datuk, kira-kira seandainya BP Batam tidak bisa diajak berkomunikasi, tadi Datuk sudah menjelaskan akan ke tingkat yang lebih tinggi. Ada yang dikhawatirkan atau kira-kira diwaspadai untuk langkah ke depannya, Datuk? Saya kira, saya merasakan hati nurani yang paling dalam masyarakat Melayu ini. Saya bersedih hati, jangan terulang di ibu kota provinsi Kepulauan Riau itu. Dulu ada orang-orang kampung yang tinggal di pinggir laut. Mereka orang-orang katakanlah memang nelayan yang berumah di pinggir laut dan hidup dengan sederhana dan bahagia. Pemerintah bikin perumahan di atas bukit, dikasih rumah, tembok rumah permanen, kecil, panas. Mereka tidak dapat bekerja lagi, tak bisa kerja ke laut. Kemudian juga di darat tak ada pekerjaan. Dan sampai sekarang tanah itu tidak ada sertifikat. Jadi pengalaman ini saya bilang sama Pak Gubernur, ini kita bicara luas depan mata, kita tidak urus. Jangan terulang lagi terjadi di tempat lain. Personally saya sampaikan pada Pak Gubernur, kepada para menteri yang terkait, dan DPRD, DPR RI, supaya terbuka ini, jangan sampai ada kekesalan terjadi seperti contohnya depan mata saya, provinsi yang saya perjuangkan, tapi masyarakat awal dompak itu termarginalkan dan tersisihkan, bahkan mendapat pekerjaan pun mereka sulit. Jadi ini ada pengalaman, jangan sampailah orang Rempang Cata ini, na'udzubillah min zalik, mereka bahagia kok sekarang, walaupun dia di kampung dengan sampan, dengan nelayan, dengan menerima orang-orang datang ke mereka bahagia lebaran. Jangan dikasih proyek malah menjadi kesulitan hidup. Ini yang kita harus wanti-wanti itu. Baik. Pak Girisman, untuk rencana masyarakat sendiri atau pemilik lahan di Rempang Galang, ada rencana apa untuk kedepannya nih? Ya kalau kami tetap bertahan seperti saya bilang, Mbak. Kan berhembus nih di Batam. Lahan Rempang Galang dan pulau sekitarnya ilegal. Saya bilang datang ke saya, jelaskan ilegal. Ini kan seluruh akses pelayanan yang sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bilang kalau memang kampung kami ditiadakan, saya nuntut 37 titik kampung tua di Batam robohkan semua, ratakan dengan tanah, berkeadilan. Saya tidak mau kampung-kampung kami seperti di Betawi, menyedihkan, tinggal nunjuk. Kalau saya ada tutuaan nanti, nah cucu, ini kampungnya dulu, ini Tanjung Kertang, ini apa, tinggal gambarnya saja. Tidak ada bentuk kampungnya. Jadi kembali lagi Mbak, saya kurang setuju, tapi sudah bahasanya viral, saya ngakuilah kampung tua. Saya bilang dah, kita ngurus kampung tua, yang muda jual aja semua. Jadi kalau bahasa saya kampung sejarah Mbak. Ya, jadi kita ini kalau tidak ada tilas tapak sejarah, kabur masa depannya, meraba-raba. Jadi ini sejarah, ini saya bilang kami mempertahankan, walaupun kalau tidak dapat jalan lain, ya tidak ada respon dari pemerintah daerah maupun pusat, kita pagar betis, tak ada pilihan lagi. Penghinaan saya bilang kembali lagi. Jadi ini peninggalan sejarah. Seperti kata Pak Datuk tadi, saya ke Singapura. Bagaimana mereka lestarikan tuh namanya Kampung Melayu di dekat Jucet kompleks. Ini kemudian bagaimana kampung gelamnya, datang para bule wisma ini wisata mancanegara. Ini apa, dari mana ini, histori Singapura dulunya nama Pulau Temasek ini kan enak tuh. Ke Malaka tidak ada dirobohkan orang. Itu saya bilang aneh saya mindset orang kita. Ini mau dihabiskan supaya dianggap kami ini tidak pernah menempati ini. Dianggap pulau kosong seperti itu sementara. Ditiadakan ya Pak? Iya. Baik Pak Suwardi. Nah kalau menurut Pak Suwardi sendiri nih, apakah sudah dapat dipastikan nih Pak alokasi masyarakat yang masuk dalam HPL yang diberikan Menteri Agraria kepada BP Batam?
Kalau saya 100% saya sudah bisa memastikan. Karena ada kejadian baru-baru ini berkaitan dengan program pemerintah kota tentang PSPK, kegiatan PSPK di 2 kelurahan, Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang itu di hall. Dari dasar ini kita yakin kampung ini akan roboh. Karena menurut saya kemarin kita pernah melaksanakan rapat bersama DPRD, RDP, dan sampai hari ini kami tunggu juga tidak ada jawabannya. Kami hanya minta aturan mainnya seperti apa. Karena ini sudah disahkan, sudah diketuk palu di tahun 2022. Progresnya kemarin, APBD awal, begitu cair langsung pelaksanaan kerja, dan sampai hari ini nggak ada. Nah, jadi berkaca dari situ, saya sangat yakin PL itu memang tepat di atas kampung. Nah, ini yang perlu kita apa? Saya hanya berpikir kami ini Melayu, Mbak. Kemelayuan kami itu selalu menjajah diri kami sendiri. Jadi hari ini saat kita akan bangkit mempertahankan maruah. Kita melihat di Batam sekitarnya, orang yang kaya itu bukan orang Batam. Kami selalu diam meskipun kami tertindas. Kami tidak bisa berjalan meskipun kami bisa berjalan. Karena apa? Tidak ada ruang fasilitas. Jadi kami tidak mau ke depannya jika memang ada kesepakatan antara pengembang, masyarakat dan pemerintah, mari kita duduk bersama, kita rumus berbicara tentang harapan saya ke depan. Kampung-kampung ini kita jadikan objek pariwisata, kampung pariwisata yang mana di situ tugas dan fungsi pemerintah memberi kontribusi, memberi pandangan, memberi pelatihan terkait dengan itu. Dari mana anggarannya? CSR. Kita akan banyak CSR di Pulau Rempang. Nah, ini yang mau kita dudukkan bersama. Sampai dengan hari ini tidak ada. Terus poin yang terpenting, paling tidak harus ada fakta integritas. Jaminan masyarakat tidak menjadi masyarakat miskin dengan ada pembangunan itu. Karena memang kami yang menunggu 100 lebih tahun di pulau itu. Kita tidak berharap lebih dari pemerintah dan pengembang. Kita berharap, ayo kita kerjasama. Pemerintah diuntungkan dengan pajak, ya. Perusahaan diuntungkan dengan investasi. Masyarakat dicerdaskan dari semua komponen yang ada. Itu saja yang kami harapkan. Tapi ini belum tersalurkan. Jadi harapan kita nextnya ke depan, mari kita sama-sama membuka diri. Jika memang tidak mau berpolemik lama, mari bersama-sama kita membuka diri, berpikir arah yang terbaik. Investasi sudah terlanjur, bagaimana formulasi mencari jalan agar perusahaan ini bisa berjalan, masyarakat tidak dipinggirkan, dan kedaulatan Rempang itu tetap utuh. Poin yang terpenting dijadikan kampung-kampung itu bukan kampung kumuh, tapi tujuan pariwisata. Kita sama tahu program mereka karena Eco City berskala internasional. Mereka akan bangun rumah-rumah yang bagus dengan angka jual itu lebih tinggi, karena pasti mereka akan menggunakan angka jual itu angka dolar USD. Dan jika memang nanti ada pemerintah yang mau mendengar apa yang saya sampaikan, kita jadikan kampung pariwisata, secara otomatis kampung-kampung ini akan hidup dengan pasaran rupiah. Dan itu menurut saya lebih unik. Ketika ini kita tidak sama-sama tidak ego lah, ya kan? Jika tidak ego, pasti saya yakin akan ada titik temu yang baik. Mungkin itu dari saya, Mbak. Baik, Pak Suwardi. Nah, kalau menurut Datuk sendiri, sudah tercapai kesepakatan antara masyarakat Rempang Galang untuk dibicarakan dengan BP Batam? Apa yang ingin dicapai? Sepanjang ini belum, Belum, Pak. Belum ada kesepakatan. Belum ada. Bahkan saya diajak bertemu dengan staf daripada PT Mega Elok
Geraha. Ya, kalau Geraha. Untuk berdiskusi, saya katakan kita mau berdiskusi dengan orang yang membuat keputusan muktamad gitu. Jangan orang-orang yang level bawah. Jadi kami sekarang sedang bermusyawarah. Kita membuat pernyataan sikap apa yang kita mau. Nanti kita buat notaris ataupun kita meteraikan. Serahkan pada pihak pengembang. Bagaimana tanggapan mereka. Mudah-mudahan ini bisa ada solusi dan ada harapan untuk kita bisa kerjasama. Saya harapkan betul-betul kita juga seperti kata Suwardi, kita berharap segera kata-kata status quo ini dihilangkan dan bisa dimanfaatkan. Tapi penyelamatan rakyat diutamakan. Dan kemudian juga investasi didatangkan sehingga semuanya berbahagia, insya Allah. Ya. Baik, Datuk. Nah, lalu tujuan atau hasil yang diharapkan oleh Datuk dan Bapak-Bapak kemarin saat ke Jakarta? Saya yakin melihat sambutan antusias daripada DPR RI, DPD maupun Komnas HAM dan beberapa tokoh yang kita datangi dan saya hubungi di Jakarta, mereka akan segera datang ke Batam. Saya kira itu akan lebih mantap karena apabila ada dua kelompok yang katakanlah tidak sepakat dari BP, Wali Kota, Mega Elok Geraha dan pihak Rempang, mesti ada orang di tengah-tengah yang jadi hakim penengah. Mediasi. Mediasi. Kalau tidak, sampai kami tidak selesai. Itulah harapan kami. So far sudah ada respon Bapak dari Datuk dari lembaga-lembaga yang dari pernyataan mereka kepada kami, dia akan segera datang. Mungkin saya kira mungkin lepas lebaran haji lah mungkin insya Allah. Kami akan tanyakan lagi nih bahwa jangan sampai janji tinggal janji. Ya, kita sudah minta, mereka sudah sepakat alhamdulillah insya Allah. Iya baik. Saya masih punya pertanyaan untuk Pak Girisman dan juga Pak Suwardi, tapi kita tahan dulu. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Dialog Khusus. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, masih di Dialog Khusus dengan tema polemik pengembangan kawasan Rempang Galang. Dan tadi saya punya pertanyaan nih yang masih mengendap untuk Pak Girisman. Pak Girisman, bagaimana nih kira-kira nasib kampung tua sebutannya? Sebetulnya nasib kampung sejarah ya Pak Girisman. Apakah akan sama dengan para pemilik lahan atau penggarap lahan yang selama ini sudah menggarap lahan di Rempang Galang?
Jadi ada ini Mbak, ada ini peraturan sedikit khusus ya. Karena saya bilang kalau dibanding dengan penggarap lahan kita udah ratusan tahun. Ya 189 tahun, saya ulangi lagi, kampung sejarah ini. Kemudian adalah yang menggarap lahan garapan yang di luar kampung, penduduk kampung ada juga yang menggarap itu. Kenapa? Mereka tidak boleh hidup hanya ada rumahnya saja. Contoh orang tua ada rumah mewahnya, tapi kalau ekonominya macet, ya panas tinggal di rumah itu. Nah, jadi ada ekonomi sampingan, walaupun kami ya pada intinya mayoritas nelayan seperti itu. Kemudian saya luruskan lagi seperti yang sampai Suwardi. Ini semuanya ini Mbak, mirip sekali kalau bahasa Indonesianya. Apakah itu bahasa Jawa atau apakah? Di tahun 2022, belum beberapa bulan, ada perintah dari pemerintah Kota Batam ini kepada camat, turun ke lurah, lurah ke LPM, RW RT, RW RT langsung ke penduduk bahwa akan dilakukan program TORA. Saya ulangi lagi, program TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Kami berbesar hati Mbak. Saya kalau jalan bahasa orang Melayu tidak sampai kaki ke tanah, saking senangnya. Malam-malam subuh-subuh memfotokopi surat itu, daya tempuh dari Rempang Galang ke sini di bawah 1 jam. Subuh-subuh kalau memang tempat pengkopian surat itu. Sudah kita kopi semua, sudah selesai. Begitu berlanjut lagi rapat ini kedua kali, saya ikut 2 kali, Suwardi 3 kali di Tanjung Kertang. Master plan-nya alhamdulillah. Kemudian rencana kerja di atas kampung program TORA tadi. Sebab itu kami masuk ke Komnas HAM. Bahasa apa saya tak ngerti lah. Bahasa apa entah itu, ini kan saya bukan orang hukum ya. Entah nak menghilangkan masyarakat atau penipuan. Jadi sulit. Di atas kampung itu. Yang program TORA-nya. Program TORA-nya seperti kita berhayal mau naik ke langit. Tak tahu mana ujung pangkal kata Melayu. Kalau orang berdagang tu buluk asap, yang hilang ujung pangkal asap. Itu. Jadi kenapa saya tidak terpanggil? Sayalah yang dituakan di sana untuk menyuarai ini. Alhamdulillah izin Allah nih, karena saya ikhlas. Saya ini lillahi ta'ala, Allah kirim Pak Datuk untuk jadi pendamping. Tidak ada politik, saya bilang, tidak ada kepentingan. Kalau ada seujung rambut saya meninggal ludahin pusara sejarak 50 meter. Jadi Mbak, kita murni berangkat ke Jakarta Mbak, patungan dananya per kampung 2 juta rupiah. Ada yang nggak ngasih biaya, kita cari lagi biayanya. Jadi kembali lagi, itulah. Saya biaya sendiri saya. Pak Datuk biaya sendiri. Jadi maksud saya, kemana pemerintah yang kami pilih ini? Saya sudah nyampaikan di acara halal bihalal. Allah memberi kita ini berpasangan. Ada bumi, ada langit, ada daratan, lautan, kemudian ada siang, ada malam, tapi mereka tidak bisa melebur. Tapi namanya manusia tidak boleh terpisahkan antara satu sama lain. Contoh Mbak hari ini jadi jurnalis, reporter, dengan ini. Manusia buka baju sama kita, darah mengalir sama merah, Pak Datuk sama. Yang anehnya saya kalau sudah terbungkus baju bermacam-macam lambang, kerjanya mendikte rakyat aja. Salah ini melanggar pasal sekian, ayat sekian, junto sekian. Juga kehutanan Batam, sekaligus biar dengar saya bicara nih. Kalau ada Bang Lamhot, dulu saya minta, Bang tolong pasang nih, hutan burunya mana, lindungnya mana, pasang, rakyat tidak kabur. Tapi kalian tidak bekerja. Begitu orang dah panen kelapa 20 kali, durian 20 kali, rambutan 20 kali, palawija sayuran itu ribuan kali Mbak, baru masuk papan. Boleh dilihat, ada di HP saya nih. Kementerian LHK Kehutanan, masyarakat dilarang beraktivitas melanggar sekian-sekian. Dulunya kemana? Saya sudah sampaikan ke pusat ini. Sebab itu kita tidak ada pilihan, ya ke Komnas HAM dulu. Ini adalah pelanggar hak asasi manusia. Sementara demikian Pak. Tunggu panjang ganas lagi. Luar biasa Pak Girisman. Baik, kalau begitu saya tanya Pak Suwardi, apa yang Bapak harapkan nih Pak dari pemerintah atau BP Batam? Saya berharap seperti ini Mbak, terkait dengan harapan ya. Harapan kita, poin
ada 3 poin penting. Yang pertama, kampung tetap dilestarikan. Ya. Poin yang kedua, skala prioritas pekerjaan masyarakat yang memang harus prioritas anak tempatan itu mendapat tempat dan posisi yang baik. Contoh, tidak sekedar mereka menjadi pelaku pekerja kelas bawah ya. Jadi tupoksi pekerjaan itu kan ada beberapa peringkat ya. Contoh dari salah satu perusahaan ya, untuk mendapat level tertinggi dari perusahaan itu pendidikannya apa, setelah itu gelarnya apa. Oke. Jadi di situ ada dua opsi. 3-1 masih kita toleran karena untuk memimpin perusahaan yang berdaya saing berskala internasional itu memang sangat luar biasa kompetisinya. Tapi kami juga menyodorkan putra-putri tempatan sesuai dengan mekanisme yang ada, bukan atas dasar ini keluarga saya tidak mampu dia bekerja wajib menerima, enggak juga. Poin yang ketiga adalah seluruh masyarakat Rempang, Galang, dan Galang Baru, khususnya ini kita bicara 2 kelurahan. Di 2 kelurahan itu, kalau poin pertama kita tidak relokasi, poin yang kedua prioritas anak pekerja, anak-anak tempatan bisa diikut sertakan dalam sebuah pekerjaan. Poin yang ketiga, beri kami waktu, beri kami peluang. Ya ini banyak nih anak-anak tempatan kalau tempatan itu KPI, Mbak, masih banyak orang-orang yang KPI yang bisa juga berinvestasi di situ, ya kan? Beri kami laluan untuk membangun kampung kami bersama teman-teman pengusaha yang ada di KPI. Itu harapan ya. Yang paling tidak, kalaupun di sini ada 17.000 hektar, sekian hektarnya memang sudah ada ini untuk pembisnis orang lokal lah, misalnya seperti itu. Nah, karena kami juga bukan pemerintah, tapi kami sebagai rakyat Indonesia punya hak yang sama. Hari ini orang yang punya kelebihan pandangan dan ilmu, mereka dititipkan Tuhan mendapatkan rezeki yang banyak sehingga mereka dapat menghimpun banyak orang bekerja di salah satu perusahaan mereka. Begitu juga dengan putra-putri yang ada di Kepri. Kalau bicara Galang mungkin nggak ada orang yang kaya, Mbak, karena kami terzolimi. Contoh, mengapa terzolimi? 24 tahun kami itu surat tanah kami tidak dapat. Digugat apa-apa nggak dapat. Dengan katakanlah saya punya 20 hektar tanah. Dengan 20 hektar, ketika tanah ini sudah bersertifikat, kira-kira kalau saya pinjam 3 miliar masuk enggak? Ya. Tapi kami tidak dapat hak kemerdekaan tentang itu. Nah, jadi meskipun kami teraniaya, minimal jangan sampai kami disengsarakan. Ini sudah teraniaya nih 20 tahun kami tak bisa ngurus apa-apa. Rumah saya cuma bermodalkan jalan Trans Barelang. Alamatnya Pak Suwardi, Pantai Melayu. Nanti ini kita bicara order online saja. Itu sudah menyusahkan teman-teman. Yang tukang antar itu nanti tanya rumah Pak Suwardi di mana? Karena tidak ada alamat rumah. Rumah itu tidak bersertifikat kami sampai hari ini. Jadi kalau kami berteriak di pusat, berteriak di Komnas HAM tentang itu, kami wajar membicarakan apa yang kami rasakan. Mungkin teman-teman di Batam melihat kami brutal. Ya, jika teman-teman di Batam itu merasakan apa yang kami rasakan, mungkin lebih brutal dari kami. Nah, jadi kami bermodalkan cuma sudah jalan. Tapi kembali lagi ini kalau tidak kita suarakan, semakin hari semakin berat. Nah, tentunya di situ harapan saya secara pribadi dan humas dari Keramat. Mari kita berbesar hati menerima masukan, ya. Tidak kami saja yang menerima masukan dari pemerintah,
dan pengusaha, pemerintah dan pengusaha juga menerima masukan dan keinginan dari kami sebagai anak tempatan. Karena kami tidak mau yang namanya berdiri tidak ada sama rata tingginya, duduk tidak ada sama rendahnya. Sebagai pepatah kata Melayu, duduk biarlah sama rendahnya, berdiri biarlah sama tingginya. Yang menang itu bukan orang yang kuat. Yang menang itu adalah orang yang mendapat anugerah dari Tuhan. Sebagai manusia tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Hari ini mereka jadi seorang pemimpin. Lihat sebentar lagi mereka akan menjadi rakyat biasa. Karena setiap barang yang bernyawa pasti akan mati. Setiap jabatan yang dinobatkan manusia pasti akan habis. Dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Jika benar, Allah akan nambah itu. Jika salah, Allah akan mensengsarakan di dunia dan akhir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Krisman ada menambahnya. Ya. Silakan. Jadi Mbak, saya nambah sedikit dari Pak Suwardi. Sampai sini Mbak, perizinan juga. Saya kan di Pantai Melayu itu saya bikin wisata kampung. Itu Mbak dengan kru-kru dari Batam TV saya tantang. Boleh datang jadi intel malam-malam. Bukan untuk memperkaya diri. Saya buat ini begini, milik mereka semua, bisa nyengolahkan anak, bisa lebih bagus. Itu izinnya Mbak, nggak ada, nggak boleh. Alasan nggak boleh itu kenapa? Itu dibilang Suwardi tadi, bagaimana anak daerah UMKM ini mau bertumbuh berkembang besar. Sementara ini sesuai dengan ini biasa nih, seperti apa semboyan Batam. Saya sering rapat Batam lokomotif ekonomi nasional. Jika baik ekonomi Batam, maka baik ekonomi nasional. Bagaimana kita membawa investor berinvestasi di Pulau Batam sebanyak mungkin, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, kriminalitas. Saya bilang tolong sudahin bahasanya Pak, bahasanya belum selesai. Apa tuh Pak Grisman? Jadi kuli sampai mati. Jadi kita jadi mindset kuli, bukan jadi mindset membuka lapangan pekerjaan. Jadi kembali lagi Mbak, kalau bahasa kami orang kampung ini, kami sangat terbuka dengan teman-teman dari PT Makmur Elok Geraha. Kita duduk bersama dengan pemerintah Kota Batam juga. Kami intinya bukan melawan pemerintah. Saya bilang sama keluarga saya, diturun helikopter tempur aja selesai kami. Cuma mereka saja menganggap yang kebijakannya salah, kami untuk meluruskan itu dianggap melawan. Kami juga tidak melawan dari PT MEK. Silakan untuk berinvestasi sebagai pemodal di tempat kami. Tidak ini bentrok, kata orang, berlanggar antara satu sama lainnya. Kampung kami hilang, ini jalan. Nanti kampung kami tetap utuh, ini tak jalan. Kita yuk bareng sama-sama jalan. Pada intinya kami terbuka. Kalau bahasa kampung welcome, silakan. Dengan catatan sama-sama bersinergi, duduk bersama di musyawarah. Tidak ada sesuatu hal yang tidak selesai dengan musyawarah mufakat. Lepaskanlah ego-ego kita nih sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Jangan ada ini kasta di antara kita, ada ini tingkat-tingkatan itu. Terima kasih Pak. Ini terakhir, ini saya sampaikan kepada seluruh warga besar, keramat, kekerabatan masyarakat adat tempatan, Rempang Galang dan Negalang Baru beserta sekitarnya. Alhamdulillah kami live pada hari ini dengan Datuk Haji Hudrin Hud, saya sendiri, kemudian Suwardi. Terima kasih dari jurnalis Batam TV yang sudah menerima kami. Kita tetap semangat, tetap kompak. Tidak ada hal yang sulit kalau memang kita kompak dan bersatu. Bak kata pepatah, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Datuk. Closing statement, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah bersama-sama dengan izin Allah hampir 1 jam berdialog, dan ini akan tercatat menjadi jejak digital yang tak terhapuskan. Maka saya berharap kepada seluruh kerabat-kerabat, saudara mara dan anak cucu, perhatikanlah suara kami ini. Mungkin tak tahu siapa kami yang mendahului kalian semua, tapi di perjuangan tidak berhenti. Saya sampaikan, harapan rakyat hanyalah untuk menyelamatkan kampung sejarah. Kita sudah tahu Raja Melayu ini raja berdaulat. Tanah Melayu ini tanah berdaulat. Jadi kita harus ingat
orang katakan laut sakti rantau bertuah. Dengan tanah Melayu tidak boleh kita bermain-main. Jadi masalah di belakang hari. Kita hanya ingat pesan Datuk Laksamana Hang Tuah. Tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Dan sebagai akhir closing saya, ada pesan dari orang Daik, salam mesra dari orang Bintan. Marilah bersama kita berjuang untuk yang baik, bersama-sama kita perjuangkan sampai ke akhir zaman. Jayalah, keramat, jayalah negeri Melayu dan tanah orang-orang Melayu. Terima kasih Batam TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Datuk, Pak Girisman dan juga Pak Suwardi. Baik pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus kali ini dengan tema polemik pengembangan kawasan Rempang Galang. Dialog khusus akan kembali tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Pungki Inggoro undur pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.